Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dusturakum ya ala dargi wa ya ala batin wa ya ala nawbati wa ya ala nur. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa kembali berkumpul dalam rutinan malam Kamis ini setelah 2 pekan kita libur. Yang pertama dulu kita ziarah wali ke Kalimantan Barat. Alhamdulillah ke Kalimantan Selatan kita sudah pernah, dan alhamdulillah kemarin itu kita bisa ziarah juga ke wali yang ada di Kalbar, Kalimantan Barat. Semoga menambahkan keberkahan untuk kita semua, amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada hikmah yang ke-6, al-hikmatus sadisah. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ardhah, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'a mujiban liya'sik fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. La yakun, janganlah ada ta'akhuru amadil ata'i, itu lambatnya atau panjangnya waktu pemberian dari Allah, ma'al ilhahi, beserta teguh dalam meminta, fid du'ai, di dalam berdoa, ma'al ilhahi, beserta sungguh-sungguh teguh, fid du'ai, di dalam berdoa. Mujiban adalah mewajibkan liyaksika atau menyebabkan liyaksika kepada keputusasaanmu. Jadi janganlah lambatnya pemberian Allah padahal kita itu sudah berdoa sungguh-sungguh tapi kok tidak dikabul-kabulkan, kok lama dikabulkan. Jangan sampai lamanya pengabulan dari Allah itu menjadikan kita putus asa. Fahuwa dhamina lakal ijabah, karena Allah itu dhamina laka, dhamina menjamin laka kepada kamu, al ijabah mengijabai, fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik, di dalam apa-apa yang Allah memilih untuk kamu, bukan apa-apa yang kamu pilih untuk dirimu. Jadi kalau kita berdoa sungguh-sungguh kok lama tidak diijabah oleh Allah, jangan jadikan itu putus asa. Lamanya pengabulan Allah itu jangan menjadikan kita putus asa. Kenapa? Karena Allah menjamin mengijabahi doa hambanya. Allah pasti mengabulkan doa hambanya sesuai dengan pilihannya. Pilihannya Allah, bukan sesuai dengan pilihan kita. Allah pasti mengabulkan doa, tapi sesuai pilihan Allah, bukan pilihan kita. Karena yang tahu baik buruk untuk kita hanya Allah. Kadang kita berdoa ini ternyata itu jelek, tidak dikabulkan sama Allah, diganti yang ini, yang lain. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Dan Allah itu mengabulkannya itu di waktu yang Ia kehendaki, bukan di waktu yang kamu kehendaki. Jadi mudahnya, kalau kita berdoa sungguh-sungguh kok lama tidak diijabah oleh Allah, maka jangan putus asa. Allah itu pasti mengabulkan doa hambanya sesuai dengan yang Allah pilihkan, bukan sesuai yang kita pilih, dan sesuai pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita pilih, yang kita tentukan. Tapi yakinlah Allah itu pasti mengabulkan doa.
Kenapa kok yakin? Ya karena Allah sendiri yang berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata dan telah berfirman itu Rabbukum, Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian nih kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan kepada kalian, mengabulkan doa-doa kalian. Jadi orang itu kalau berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman bentuknya apa itu sesuai pilihan Allah, dan kapan itu juga sesuai kehendak Allah. Bukan sesuai pilihan kita dan bukan sesuai keinginan waktu yang kita minta. Kalau saya yakini Allah itu pasti mengabulkan. Jadi orang itu kan di dunia ini hidup itu seperti kalau orang itu ada hujan, dia keluar dari rumah enggak pakai apa-apa, enggak pakai payung, enggak pakai apa-apa, itu pasti kan kehujanan. Gini betul. Pasti kan kehujanan. Kalau ada orang keluar pas hujan enggak pakai payung, enggak pakai apa-apa kok tidak kehujanan, itu ya aneh. Aneh itu, enggak mungkin ya. Begitu juga orang hidup di dunia ini pasti kena hujan masalah. Orang hidup di dunia ini pasti ada masalah. Belum nikah, jomblo, masalah. Sudah nikah, masalah. Belum punya anak, masalah. Punya anak, masalah. Muda, masalah. Tua, masalah. Pokoknya masalah tok dunia ini. Memang tempatnya masalah. Karena itu ketika kita dirundung masalah, sebagaimana hikmah sebelumnya, kita tuh jangan terlalu terforsir pikirannya, jangan banyak pikir. Wes pokoknya hamba itu cuma dua tugasnya. Satu, cari solusi kalau memang ada, kalau tidak ada, nomor dua, sabar dan berdoa. Wes selesai. Udah ikuti aja alur cerita hidup ini, ikuti aja, jangan terlalu pikir. Ada masalah difikiri. Ya stres aja. Nah, kita hamba itu cuma dua itu tok tugasnya, cari solusi, usaha kalau memang ada, nek buntu belum ada solusi, udah berarti kita saat itu disuruh berperan seperti film, kon sabar dan berdoa sama Allah. Nah, ketika kita bersabar, berdoa, sungguh-sungguh kok tidak dikabulkan oleh Allah, jangan putus asa. Allah itu janji pasti kalau ada orang berdoa akan dikasih oleh Allah sesuai dengan pilihannya Allah dan di waktu yang Allah tentukan, karena itu adalah seindah-indah ijabah. Kita minta ya Allah rezeki, ya Allah kaya, ya Allah, kadang-kadang Allah tidak ngasih-ngasih, wes ben melarat ae. Kenapa? Karena Allah tahu kalau potongannya kayak wong ini dijadikan kaya, lupa nanti royal sana royal sini, wes murat-marit, wes tidak jenus miskin terus saya. Walaupun dongone sampai ya Allah, sampai nangis dan tetap aja miskin kurang. Kenapa? Karena Allah tahu kekuatan kita apa itu yang ada pada diri kita itu Allah lebih tahu. Karena itu yakinnya Allah itu pasti mengijabahi, cuma bentuknya beda. Oh dikasih kaya hati, oh dikasih nanti di akhirat jadi orang yang kaya, derajatnya tinggi. Pokoknya pasti dikasih sama Allah. Kapan dan apa yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berdoa pasti diijabah oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita itu benar-benar berdoa? Ad-du'a'u mukhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu adalah mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Ibarat tulang ini kan ada sumsumnya di dalam. Kalau tulang itu tidak ada sumsumnya, maka tulang itu akan keropos dan mudah patah. Begitu juga ibadah kita itu sumsumnya, intisarinya adalah doa. Karena itu kalau kita sholat kita renungi Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah, bacaan yang wajib kan Al-Fatihah. Itu ada doa kan, ihdinas siratal mustaqim. Isinya doa. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat, jalannya para nabi, jalannya orang soleh, jalannya para syuhada. Itu semuanya isinya doa. Kita sujud, rukuk, salat itu intisarinya adalah juga doa. Salat intisarinya Al-Fatihah, Al-Fatihah mengandung doa. Karena itu kata Rasulullah, doa ini sumsumnya ibadah. Kalau tidak ada doa, ibadah itu seperti tulang yang nggak ada sumsumnya, keropos, mudah patah. Tapi kalau ada doa, maka di situ ibadah kita kuat seperti tulang yang ada sumsumnya, kuat dan bisa bertahan. Karena itu yang dimaksud doa itu bagaimana? Al-Imam Al-Buti radhiyallahu anhu warḍah, beliau itu menerangkan, doa itu syaratnya itu dua. Kalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak bisa disebut doa, disebut permintaan aja. Ada doa, ada permintaan. Jadi ada doa, ada tolab. Tolab itu permintaan. Ini beda. Kalau doa, doa itu tawajjuhul fikri wal qalb ilallah. Fikiran dan hati fokus kepada Allah. Itu donga. Kemudian sebelum minta sesuatu, ya beda'u bitaubah. Sebelum minta semua hajat kita minta ampun dulu sama Allah. Jadi pikiran, hati fokus, kemudian sebelum minta apa-apa kita minta ampunan dulu sama Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Baru nanti minta ya Allah masalah ini, masalah itu. Diawali dengan memohon maaf, minta maaf dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pikiran, hatinya fokus kepada Allah, khusyuk minta sama Allah, tapi dia tidak memulai permintaan di dalam hatinya, minta maaf dulu sama Allah, belum disebut doa. Ini banyak yang kadang kita belum tahu. Kalau ada dua ini hilang, maka itu disebut tolak. Tolak itu meminta. Minta sama berdoa itu beda. Kalau meminta, Allah tidak jamin ngasih, tapi nak doa, Allah ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku tak kasih. Ada jaminan dikasih sama Allah. Jadi fokuskan pikiran, fokuskan hati menghadap kepada Allah. Kemudian sebelum minta apapun, kita minta tobat dulu sama Allah, minta maaf dulu sama Allah. Ya Allah, maafkan saya, ya Allah, astagfirullah. Dalam hati kita hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti minta ini, masalah ini ya Allah, selesaikan ini ya Allah, ini ya Allah. Mulai dulu dengan memohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua ini ada, baru itu disebut doa. Dan kita Allahumma, tapi pikirannya ke pasar, Allah, tapi pikirannya tidak fokus. Itu namanya tolab, meminta, bukan berdoa. Beda. Kalau kita sudah fokus pikiran dan hati, serta kita mulai dengan minta maaf kepada Allah, itu baru disebut doa. Gambarannya ngeten. Ada orang pernah salah sama kita. Dia dulu minta bantuan sama kita, kemudian salah. Belum minta maaf, datang lagi. Saya minta bantuannya lagi ya. Kira-kira diterima nih betul. Oh ente ini punya salah, ndak jaluk ngapura, rene jaluk bantuan meneh. Pasti marah. Seharusnya datang minta maaf dulu, baru ngerayu minta bantuan. Kan gitu. Wong salah, urung jaluk ngapura, jaluk bantuan meneh. Ya, tidak diterima, pasti ditolak. Begitu juga kita sama Allah ini banyak dosanya, banyak lalainya. Kita sholat, ya Allah, inni wajjahtu wajhiya, sungguhnya aku menghadapkan wajahku, menghadapkan tubuhku, jiwaku kepada Allah. Tapi ternyata hatinya ingat pasar, ingat rumah, ingat mobil, ingat ini, ingat itu, tidak menghadap kepada Allah. Kita banyak salahnya sama Allah.
banyak kesalahan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertama mulai minta maaf dulu sama Allah, bayangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, baru setelah itu ngerayu, minta permintaan yang kita inginkan. Nah, itu baru disebut doa, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa domina lakal ijabah. Jadi Allah itu pasti menjamin mengijabahi doa. Kalau benar-benar itu berupa doa dengan dua syarat tadi, maka pasti dijamin diijabahi oleh Allah. Cuman cara mengijabahinya Allah itu tadi itu sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihan kita. Dan di waktu yang Allah pilihkan, bukan waktu yang kita inginkan. Kadang doa lama tidak dikabul-kabulkan, belum dikabul-kabulkan. Tapi yakin pasti nanti dikabulkan oleh Allah. Bisa sesuai dengan doa kita minta ini dikasih sesuai dengan permintaan, atau kita dikasih yang lebih bagus dari itu. Yang jelas Allah Maha tahu dan Allah Maha baik ijabahnya. Nabi Musa alaihissalam ini nabi, rasul, terus ulul azmi. Lihat bagaimana beliau ketika berdoa. Nah, kita lihat ceritanya beliau. Misalkan kita berdoa lama tidak dikabulkan, mungkin terus ringan jadinya. Beliau itu pernah mendoakan Fir'aun karena beliau melihat Fir'aun ini sudah tidak bisa dapat hidayah. Beliau mendoakan Fir'aun, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Tuhan kami, Engkau sesungguhnya telah memberikan Fir'aun dan tentaranya dan golongannya perhiasan dan harta-harta di dalam kehidupan dunia ini. Ya Allah, Engkau sudah kasih Fir'aun harta melimpah dan seluruh pengikutnya. Rabbana liyudillu an sabilik. Wahai Tuhan kami, agar seluruh yang Kau kasihkan itu tambah menambah mereka kesesatan, sesat daripada jalan-Mu. Dunia yang Kau kasihkan ya Allah, jadikan Fir'aun tambah sesat. Rabbana tumis ala amwalihim. Wahai Allah, hancurkan harta mereka ya Allah. Nabi doanya Nabi Musa ini. Rabbana tumis ala amwalihim. Wahai Tuhan kami, itumis itu ahlik, hancurkan ala amwalihim, harta mereka, istananya semuanya hancurkan ya Allah. Wasdud ala qulubihim, tutup hati mereka ya Allah, kunci rapat-rapat hati mereka ya Allah. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka tidak akan beriman sampai melihat siksaan yang sangat menyakitkan. Nabi Musa ini berdoa, diamini sama Nabi Harun saudaranya. Ya Allah, hancurkan seluruh harta istananya Fir'aun, semuanya hancurkan ya Allah. Tutup hati mereka ya Allah. Nabi Harun mengaminkan sampai mereka Engkau siksa dengan siksaan yang pedih ya Allah. Nah, ini kalau doa ini dibaca sekarang dianggap radikal, Pak. Ya Allah, hancurkan hartanya, tutup hatinya, siksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Oh, doa ini tidak didongakno, diwaca. Bisa-bisa kalau sekarang dianggap radikal. Orang sekarang kan gitu, sukanya radikal ya apa? Radikal itu keras ngawur, itu radikal. Keras ngawur, tidak ada aturan, itu radikal. Nah, kalau lawannya tegas itu berarti keras terukur, keras teratur. Beda. Sayyidina Umar tegas orangnya, keras tapi teratur, itu namanya tegas.
Nah, radikal itu keras ngawur. Nah, itu radikal. Nabi Musa mendoakan Fir'aun, hancurkan hartanya, tutup hati mereka ya Allah, dan siksa mereka dengan siksaan yang paling pedih. Beliau doa ini karena sudah terukur, beliau sudah berdakwah ke Fir'aun, menasihati usaha ini, usaha itu. Wes Fir'aun tidak ada sama sekali menyambut dakwahnya Nabi Musa. Nabi Musa sudah melihat Fir'aun memang sudah tidak bisa dinasihati lagi. Sudah terukur, beliau baru berdoa. Ini tegas, bukan radikal. Makanya jangan mudah kita terprovokasi oleh isu atau kabar yang kabur, kabar yang nggak jelas. Orang itu kalau radikal, Pak, radikal itu ciri khasnya kalau dia buat pengajian pasti tersembunyi, cukup golongannya aja. Itu biasanya radikal, ciri khasnya. Biasanya, tapi tidak semua juga. Jadi kalau dia pengajian pasti sama golongannya aja, nggak nerima orang lain, khusus. Itu radikal. Ciri-ciri golongan-golongan radikal. Memang ada di akhir zaman tuh golongan-golongan yang radikal, tapi kita tuh harus cerdas, bisa membedakan mana radikal, mana yang tegas, beda. Ada orang khutbah Jumat keras banget, radikal, keras kok radikal. Khutbah Jumat itu memang sunnahnya keras, suara keras biar ndak ngantuk itu yang hadir. Suaranya dipolno, itu sunnahnya Nabi. Nabi itu kalau khutbah ka'annahu mungdiru jaisin. Beliau itu wajahnya memerah, suaranya wa'ala sautuh, suara beliau meninggi. Kemudian ka'annahu mungdiru jaisin, seakan-akan beliau itu orang yang memimpin pasukan, memberi aba-aba pasukan, maju kayak gitu. Orang kalau perang komandannya nyuruh maju, serbu, itu kira-kira suaranya gimana? Nah, seperti itu suara Rasulullah ketika khutbah Jumat, agar tidak ngantuk yang hadir dan menunjukkan semangat Nabi untuk menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nek khutbah memang sunnahnya tinggi. Nek ceramah beda lagi, baca kitab beda lagi. Memang ada cara-cara berdakwah, cara-cara menyampaikan ilmu itu memang ada caranya. Di lain tempat, lain cara, itu sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan semua yang keras radikal, dilihat isinya loh. Nah isinya ngajak, ayo kita berontak, ayo kita geger, ayo. Nah ini radikal, walaupun pelan, ayo monggo kita bakar sedoyo nggih. Walaupun halus, tapi isinya yang dilihat isinya. Adapun cara penyampaiannya keras atau lembut, itu memang ada saat-saat di mana kita sunnah untuk keras suara, yaitu ketika khutbah Jumat, dan ada saat-saat kita memang suaranya lebih rendah. Di sini Nabi Musa berdoa seperti itu dan diaminkan oleh Nabi Harun. Amin. Nabi Harun di sebelah Nabi Musa. Amin, amin, amin. Di sini para ulama ada istimbatul fikih, bahwa pengambilan hukum fikih. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan dari ayat ini, orang yang belum bisa membaca Fatihah seperti mu'allaf, mu'allaf masuk Islam, kemudian dia kan wajibnya apa? Sholat. Nah pas sholat belum bisa baca apa? Nah jamaah. Nek jamaah nanti cukup amin, wes ngikuti sudah sah sholatnya. Sembari belajar sholat sambil nunggu bisa. Nah sholatnya sementara jamaah terus sebelum sampai bisa sholat sendiri. Syukur-syukur bisa jamaah terus. Itu boleh. Ya, kita cukup baca amin, itu cukup. Ya, sama dengan yang membaca. Nabi Musa baca doa, Nabi Harun amin, sama hukumnya. Sama-sama dua-duanya berdoa mendoakan Fir'aun. Nah, ketika Nabi Musa berdoa seperti itu, subhanallah, hartanya Fir'aun itu berubah hijarah mangkusyah, berubah jadi batu seperti batu yang terukir. Jadi buah-buahannya yang ada di istana berubah jadi batu semua. Bentuknya tetap tapi jadi batu semua. Apel, anggure tetap kayak gitu tapi jadi batu semua. Sampai-sampai di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau itu
mengatakan, ya Abu Hamzah, sama Imam Abu Hamzah, ayu zain at-tamsu, hancurnya harta Fir'aun itu kayak apa, bentuknya kayak apa? Maka dijawab oleh Abu Hamzah itu, Imam Abu Hamzah, adat amwalum kulluha hijarah. Semua hartanya mereka, hartanya Fir'aun dan para pengikutnya, semuanya jadi batu. Sampai duit jadi batu, sampai beras mereka jadi batu. Bentuknya tetap beras tapi jadi batu semua. Dan saat itu ditunjukkan sama beliau, ini saya masih punya peninggalan dari hartanya Fir'aun. Ini lihat di dompet ini. Ada apa? Telur ayam, telur dan kacang. Di situ bentuknya telur, bentuknya kacang tapi berupa batu. Ini dari apa? Bekas dari tempatnya Fir'aun sana. Jadi batu semua. Hartanya Fir'aun dan harta seluruh pengikut Fir'aun semuanya jadi batu. Cuman sampean tahu di tafsir itu Nabi Musa ketika berdoa sama diijabahi doanya beliau itu dalam kurun waktu 40 tahun. Nabi Musa pun doa nih, ya Allah jangan hancurkan harta mereka, ya Allah tutup hati mereka, ya Allah timpakan siksaan yang paling pedih kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Nabi Musa doa, Nabi Harun amin, itu ternyata diijabahi oleh Allah. Nunggu 40 tahun. Subhanallah. Makanya kita itu naik berdoa, lagi tobat, ibadah, ya, ada masalah, baru berapa hari sih? Baru berapa tahun sih? Nabi Musa ini Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Ulul Azmi itu jenderalnya para Rasul, gitu. Ulul Azmi itu kan 5. Minim, Mi, M, Nabi Muhammad, I, Nabi Isa, N, Nabi Nuh, I, Nabi Ibrahim, M, Nabi Musa, minim. Ini 5 nabi yang jadi jenderalnya para nabi dan para rasul. Bukan sekedar nabi biasa, Pak. Bukan sekedar rasul biasa, tapi ulul azmi, nabi yang dapat pangkat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini doa aja 40 tahun baru diijabahi oleh Allah. Karena itu yakin, pokoknya kalau kita berdoa sesuai dengan syaratnya, hati pikiran kita fokus kepada Allah, kemudian kita mulai permintaan kita dengan minta maaf dulu sama Allah, baru kita minta doa kita. Kalau khusyuk seperti itu pasti diijabah oleh Allah. Kapan dan apa yang akan dikasihkan oleh Allah itu sesuai pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai pilihan kita. Karena kita tuh kadang berdoa dengan nafsu kita, Pak. Nah, Allah itu tahu, oh, potongannya orang seperti ini tak kasih yang ini aja, bagus. Ada dulu kan salah satu sahabat yang akhirnya jadi murtad, keluar dari Islam, enggak zakat. Siapa namanya yang terkenal itu? Minta kaya, minta doa Nabi kaya Rasulullah. Jangan, kamu bagus kayak gini aja. Pas miskin itu bajunya gantian sama istrinya, cuma punya baju satu. Kalau ke masjid gantian, sampai nutup aurat deh. Tapi selalu di soft awal, selalu awal kalau sholat. Subhanallah, akhirnya minta kaya sama Nabi. Maksa, ya Rasulullah, pokoknya saya minta kaya aja Nabi. Loh, kamu itu bagus kayak gini aja. Allah itu tahu kamu tuh bagusnya kayak gini. Enggak Nabi, saya ingin kaya aja. Akhirnya kaya. Didoakan Nabi kaya, akhirnya sibuk dengan kambingnya, sampai disuruh zakat sama Nabi tidak mau. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar, dan Khalifah Sayyidina Umar, karena betul salah niku, tetap dia mau menyerahkan zakat tidak diterima karena dia sudah mendurhakai perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan zakat tidak mau, akhirnya dia sibuk dengan kekayaannya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan semua, bahkan dia meninggalnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di sini kita diajari bahwasanya kita itu seorang hamba, punya bos juragan yang maha kaya, yaitu Allah. Pasti ya, Allah itu pasti ngasih nek kita minta. Cuman Allah tuh bijaksana ngasih kepada kita sesuai dengan kebaikan, sesuai dengan sesuatu yang baik untuk kita. Allah tuh pasti ngasih. Karena itu semoga kita diberi pemahaman tentang ini dan kita jadikan hamba-hamba Allah yang tulus berdoa. Jadi doa itu pokoknya dijabah oleh Allah, dan orang berdoa itu menunjukkan fakirnya kita, butuhnya kita kepada Allah.
Kalau kita sebenarnya dalam masalah tidak berdoa pun Allah tahu kok. Masalahmu apa wahai hamba aku tahu. Tapi kalau kita berdoa Allah seneng. Allah itu seneng kalau hambanya berdoa minta terus, itu seneng. Beda sama manusia, nek minta pertama dikasih, minta kedua, ketiga, selesai bosen, sampean lagi, bosen. Tapi kalau Allah, semakin kita meminta, semakin Allah senang dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sumsum tadi itu, sumsumnya bagus sehingga dia semakin dekat, semakin kuat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah bosen untuk terus berdoa, walaupun mungkin sekarang belum kita lihat hasilnya, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bagus di dalam berdoa sesuai dengan dua syaratnya tadi. Amin Allahumma amin. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.